Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Suindi, NIM 1052009, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah kelas 2A IP. Baik, saya di sini ingin menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Administrasi Negara. Baik, langsung saja ke dalam pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Suindi, NIM 1052009, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah kelas 2A IP. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Administrasi Negara. Langsung saja pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan paradigma administrasi? Sebelum masuk ke dalam paradigmanya, administrasi negara ialah suatu konsep, tata cara ataupun prinsip yang dilakukan pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan yang dilakukan di dalam pemerintahannya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Baik, untuk paradigma administrasi negara adalah suatu konsep dasar ataupun teori dasar ataupun ontologi yang dilakukan dengan cara pandang yang relatif fundamental dengan nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta kebijakan-kebijakan pendekatan yang dilakukan. Baik, ada 5 konsep ataupun 5 paradigma dalam administrasi. Pertama adalah dikotomi politik dan administrasi. Menurut Frank J. Goodnow dan Leonard Dewitz mengatakan ada 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi politik, yang mana fungsi ini mengatur suatu kebijakan ataupun pelaksanaan yang dilakukan di dalam politik. Yang kedua adalah fungsi administrasi. Fungsi ini adalah suatu cara bagaimana mengatur, mengelola perancangan ataupun rencana yang dibuat dalam pelaksanaan kebijakan pada politik. Nah, untuk paradigma kedua itu adalah prinsip-prinsip administrasi. Menurut paradigma ini, semua dalam tatanan kehidupan baik itu sosial, politik, manajemen, budaya, maupun kepercayaan bisa dilakukan menggunakan prinsip-prinsip administrasi. Dengan alasan bahwasannya seluruh anggota ataupun lapisan yang terlibat dalam prinsip tersebut mau mengikuti aturan kebijakan yang dilakukan oleh suatu prinsip-prinsip ataupun pemerintahan yang mengaturnya atau membuatnya. Yang ketiga adalah paradigma administrasi negara ialah ilmu politik. Paradigma ini menjelaskan bahwa administrasi merupakan cabang dari induk ilmu politik, sehingga semua tatanan kebijakan dalam administrasi negara tidak boleh terlepas dari ilmu politik. Nah, untuk keempat, paradigma administrasi negara sebagai administrasi. Dan keempat, paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara. Untuk pertanyaan kedua, mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai contohnya. Baik, ilmu administrasi tidak akan terlepas pada diri kita selagi kita di dalam wilayah yang diatur ataupun dipimpin oleh pemerintahan, sehingga kita wajib mempelajari administrasi. Alasannya, pertama, semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam administrasi negara yang menyangkut dengan tujuan pada masyarakat, dan kita sebagai masyarakat perlu mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kebijakan itu tidak merugikan semua lapisan masyarakat. Contohnya saja, pemerintah membuat suatu kebijakan
membayar pajak 30 juta, baik itu miskin maupun kaya. Nah, ini kan tidak adil. Sehingga kita sebagai masyarakat dengan paham yang tentang administrasi dan hukum bisa mengadu kepada pemerintahan pusat tentang apa yang terjadi dalam masalah tersebut. Poin kedua, kita yang ingin masuk ke dalam pemerintahan tentunya harus memiliki ilmu administrasi negara, baik itu secara dasar maupun secara level tertinggi maksimal, sehingga masyarakat bisa mempercaya kita untuk memimpin ataupun membuat suatu peraturan-peraturan. Ketiga, alasannya adalah administrasi itu sangat penting. Contohnya saja, tidak terlepas dalam diri kita sendiri. Dalam keluarga, ada ayah, ibu, anak akan membuat suatu peraturan administrasi, baik itu keuangan, baik itu pendidikan anaknya, bagaimana keuangannya per bulannya, bagaimana nanti sekolah anaknya, mau di sekolah di mana, di universitas mana nanti dia kuliah. Itu yang dimaksud dengan bagaimana, ataupun pertanyaan apa fungsi sebenarnya kita mempelajari administrasi negara ini. Pertanyaan ketiga, mengapa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contohnya. Baik kita sebagai masyarakat ataupun lapisan masyarakat tentunya akan mengikuti aturan di dalam kehidupan ini, baik itu kehidupan pribadi kepada Tuhan kita maupun kehidupan kita di dunia ini sesama manusia. Kita dalam suatu pemerintahan memiliki pemimpin, yang mana pemimpin ini tentunya membuat peraturan. Yang peraturan ini pasti dengan tujuan mensejahterakan kita sebagai masyarakat, baik itu di dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Administrasi negara ini perlu kita pelajari dan perlu kita pahami. Contoh dasarnya saja di dalam administrasi politik, demokrasi. Mau tidak mau kita akan terlibat dan terjun langsung sebagai pemain bukan penonton. Kenapa demikian? Karena kitalah yang akan memilih pemimpin yang memimpin kita untuk mensejahterakan kita dengan adil. Tentunya kita harus bijak memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membawa kita menuju kemajuan. Baik, untuk pertanyaan keempat, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara merupakan cabang dari administrasi umum. Dan administrasi umum ini merupakan cabang induk ataupun cabang dari ilmu politik, yang merupakan cabang dari ilmu, yang merupakan induk cabang dari administrasi negara. Hubungannya tidak. Pertanyaan keempat, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara merupakan cabang dari administrasi umum, dan administrasi umum merupakan cabang dari ilmu politik. Dan ilmu politik ini merupakan induk dari ilmu administrasi negara. Adapun contoh lainnya, administrasi negara pasti membutuhkan kerjasama, tujuan, masyarakat, dan tempat. Sehingga manusia berhubungan dengan manusia itu dapat dikatakan dengan ilmu sosial, karena administrasi negara tidak bisa dilakukan oleh perorangan, tidak bisa dilakukan oleh sendiri, melainkan dengan kerjasama
seluruh lapisan masyarakat di dalam pemerintahan bila kita mengambil pemerintahan. Baik, untuk pertanyaan terakhir itu bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai contohnya. Di zaman era modern sekarang, segala administrasi dapat dilakukan menggunakan handphone, menggunakan internet. Contoh dasarnya saja, ketika kita ingin mendaftar sebagai mahasiswa, tentunya kita mendaftar secara online. Dan contoh lainnya, ketika kita ingin mendaftar CPNS, tentunya kita mendaftar secara online. Tidak dengan dahulu. Dahulu kita mendaftar, pergi ke kantor, pergi ke cabang untuk mendaftar. Nah, sekarang tidak. Serba modern. Sekarang pun ketika menginput data, tentunya menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibantu dengan komputer, sehingga lebih menempuh jarak ataupun mencapai target dengan mudah. Itulah perkembangan teknologi yang kita rasakan di dalam bidang administrasi negara ataupun di bidang administrasi. Baik, cukup sekian atas jawaban saya terhadap UAS mata kuliah administrasi negara. Ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.